Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Anggun Adkita Dwi Malasanov. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 4 tentang state flow pada MATLAB Simulink yang berisi penerapan konsep Finite State Machine atau FSM dalam beberapa contoh sistem otomatis. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. FSM atau disebut juga dengan Finite State Machine adalah modul sistem yang terdiri dari beberapa keadaan atau state. Setiap keadaan menggambarkan kondisi tertentu dari sistem, dan sistem bisa berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan suatu kondisi atau suatu perintah. Misalnya pada lampu lalu lintas. Di dalam lampu lalu lintas terdapat 3 kondisi. Yang pertama adalah lampu merah, yang kedua lampu kuning, dan yang terakhir adalah lampu hijau. Lampu tersebut bergantian sesuai dengan waktunya. FSM ini membantu kita untuk memahami bagaimana logika berpindah antar kondisi terjadi secara otomatis atau secara teratur. Kita lanjut ke state flow dalam MATLAB. State flow merupakan salah satu fitur di dalam MATLAB Simulink yang digunakan untuk membuat diagram logika berbasis state atau berbasis keadaan. Dengan state flow, kita bisa memvisualisasikan perubahan kondisi sistem dengan diagram transisi antar state atau antar keadaan. Setiap blok mewakili satu kondisi, dan panah menunjukkan arah perpindahan antar state. Kelebihannya, state flow bisa diintegrasikan dengan Simulink, sehingga kita bisa membuat simulasi sistem otomatis yang lebih realistis. Di sini ada contoh dari FSM. Yang pertama ada lampu lalu lintas. Di dalam lampu lalu lintas ini terdapat 3 kondisi, merah, kuning, dan hijau. Lampu merah berarti berhenti, kuning berarti tanda bersiap, dan hijau untuk jalan. Pergantian dari satu lampu ke lampu berikutnya terjadi secara otomatis berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Simulasi ini menggambarkan logika sederhana yang penting dalam pengaturan lalu lintas sehari-hari. Contoh yang kedua adalah lampu sein. Sistem ini memiliki 3 state utama atau 3 keadaan utama. Yang pertama ada idle, yang kedua left, dan yang terakhir right. Idle untuk kondisi mati, left untuk kiri, dan right untuk kanan. Perpindahan antar state atau antar keadaan terjadi berdasarkan tombol yang ditekan oleh pengguna. Misalnya, saat tombol sein kiri ditekan, maka state berpindah dari idle ke kiri. Dan ketika dilepas, yang tadinya di kiri dipindahkan menjadi ke idle lagi. Konsep ini menunjukkan bagaimana state flow bisa digunakan untuk sistem kendaraan yang merespon dari input pengguna. Contoh yang terakhir adalah MPT Player System. MPT Player System terdapat 3 state atau 3 keadaan. Yang pertama ada stop, yang kedua play, dan yang terakhir adalah pause. Set stop berarti pemutaran dalam keadaan berhenti, play untuk sedang memutar lagu, dan pause berarti lagu berhenti secara sementara. Perpindahan antar state atau antar keadaan dilakukan melalui tombol. Misalnya tombol play untuk memulai, tombol pause untuk menjeda, dan tombol stop untuk berhenti. Sistem ini menggambarkan bagaimana logika interaktif antara pengguna dan sistem bisa dibangun menggunakan state flow. Lalu ada state action. Dalam state flow, setiap state atau setiap keadaan bisa memiliki 3 jenis aksi utama. Yang pertama ada entry, yang kedua during, dan yang ketiga exit. Entry action dijalankan saat pertama kali masuk ke state. During action dijalankan selama state tersebut aktif, dan exit action dijalankan saat sistem keluar dari state. Konsep ini penting untuk menentukan perilaku sistem di setiap tahapannya. Misalnya pada state play di MP3 player, during actionnya adalah memutar lagu, sedangkan exit actionnya adalah menghentikan suara. Lalu ada integrasi state flow dan Simulink. State flow dapat dihubungkan langsung dengan Simulink melalui block card. Langkah umumnya yaitu dengan menambahkan block card ke dalam workspace Simulink, kemudian membuat state dan transisi sesuai logika sistem. Selanjutnya, input dan output dari state flow dihubungkan dengan blok lain di Simulink, misalnya dengan timer, sensor, atau mungkin lampu indikator.
Setelah semuanya terhubung, simulasi bisa dijalankan untuk melihat bagaimana perubahan state secara real time atau secara nyata. Kesimpulannya adalah, state flow sangat membantu dalam memahami sistem logika berbasis keadaan. Melalui state flow, kita dapat memodelkan sistem otomatis seperti lampu lalu lintas, lampu sein, atau bahkan MP3 player sesuai visualisasi dan interaktif. Selain itu, integrasi dengan Simulink membuat sistem menjadi lebih realistis dan mudah diuji melalui simulasi. Dengan memahami konsep ini, kita bisa mengembangkan berbagai sistem kontrol otomatis di bidang teknik dan di bidang otomasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan mencoba simulasi dari 3 contoh FSM. Yang pertama ada lampu lalu lintas, yang kedua lampu sein, dan yang terakhir adalah MP3 player. Seperti biasa, yang pertama kita buka terlebih dahulu MATLAB-nya. Setelah itu, kita pilih Simulink. Setelah itu, kita klik New, dan kita pilih State Card. Contoh yang pertama adalah lampu lalu lintas. Untuk langkah awalnya, kita buat state-nya terlebih dahulu. Untuk sistem lalu lintas, kita ada 3 state atau 3 keadaan. Yang pertama untuk lampu merah, yaitu berhenti. Yang kedua lampu kuning, yaitu hati-hati. Dan yang terakhir adalah lampu hijau, yaitu berjalan. Setelah itu, kita sambungkan state 1 ke state 2, state 2 ke state 3, dan state 3 ke state 1. Dihubungkan karena kita akan membuat alur dari state yang sudah kita buat. Alur yang pertama adalah lampu merah, yaitu berhenti. Setelah lampu berhenti, dalam waktu beberapa detik, lampu akan menyala kuning, hati-hati. Lalu setelah itu lampu akan menyala hijau atau berjalan, dan dari lampu hijau akan menyala beberapa detik lalu dilanjutkan ke lampu merah untuk berhenti. Setelah itu, kita akan memberikan nama pada state yang sudah kita buat. Yang pertama adalah berhenti. Lalu kita buat entry dan kita isikan keadaannya. Isinya adalah lampu merah adalah 0, lampu kuning adalah 0, dan lampu hijau adalah 0. Nantinya, pada state berhenti ini, lampu merah diganti dengan angka 1 yaitu hidup karena berhenti dilambangkan dengan lampu merah. Lalu untuk yang kedua adalah hati-hati. Hati-hati dilambangkan dengan warna kuning, maka warna kuning bernilai 1, warna merah bernilai 0, dan warna hijau bernilai 0. Yang terakhir adalah jalan. Jalan dilambangkan dengan warna hijau, maka yang angkanya 1 adalah warna hijau, sisanya bernilai 0. Lalu kita akan memberikan waktu jedanya. Di sini, waktu jeda dari merah ke kuning adalah kita ketikkan after, lalu 10, second. Kita gunakan koma agar tidak error. Jika kita gunakan titik, dia akan merah dan akan error. Untuk waktu jeda dari kuning ke hijau kita akan sesuaikan, begitu juga dengan waktu jeda hijau ke merah. Di sebelah kanan kita dapat lihat terdapat merah-merah, itu artinya error. Kita akan definisikan terlebih dahulu agar tidak error.
Setelah kita definisikan, tanda merah tadi hilang, dan kita langsung akan run. Setelah proses run selesai, nantinya akan ada warna biru di state-nya. State 1, state 2, dan state 3. Itu menandakan bahwa kita berhasil dan alurnya sama seperti yang kita inginkan. State 1 lalu di jeda berapa detik, lalu ke state 2 di jeda berapa detik, state 3 di jeda berapa detik, dan dilanjutkan ke state 1, lalu mengulang kembali. Jika terlalu cepat, kita bisa ganti modenya ke mode slow, dan kita akan lihat warna birunya. Jika sudah sesuai, kita ganti portnya. Untuk merah port 1, untuk kuning port 2, dan untuk hijau port 3. Lalu kita keluar, dan kita akan menghubungkannya ke lampu merah, kuning, dan hijau. Karena port kita sudah ganti untuk merah pertama, kuning kedua, dan hijau ketiga, maka di dalam kartnya dia sudah urut merah, kuning, dan hijau. Kita akan mencari lampu dan akan menambahkannya. Kita cari lampu di library atau lab. Setelah itu kita tambahkan 3 lampu merah, kuning, dan hijau. Lalu kita klik 2 kali untuk mengganti warnanya. Lampu pertama, lampu merah, kita ganti merah. Lampu kedua kuning, kita ganti kuning. Dan lampu terakhir hijau, kita ganti warna hijau. Untuk contoh pertama sudah selesai, lalu kita lanjutkan ke contoh kedua. Untuk contoh yang kedua adalah lampu sein, sama seperti lampu lalu lintas, hanya saja 3 state-nya berbeda. Yang pertama ada idle, yang kedua ada belok kiri, dan yang ketiga adalah belok kanan. Untuk entry-nya ada left dan right. Untuk idle, left dan right-nya 0. Untuk belok kiri, left-nya 1 dan right-nya 0. Dan untuk belok kanan, left-nya 0 dan right-nya 1. Lalu untuk waktunya kita sesuaikan. Untuk logikanya sama seperti lampu lalu lintas. Yang pertama idle ke belok kiri ke belok kanan, lalu dari belok kanan kembali lagi ke idle. Kita coba jalankan dan kita lihat hasilnya.
Untuk hasilnya sudah sesuai, lalu kita akan lanjutkan ke percobaan yang ketiga, yaitu MP3 player. Untuk MP3 player sama seperti percobaan kedua dan pertama, dan alurnya juga sama, hanya saja entry-nya yang diubah. Kita sesuaikan dengan MP3 player. Untuk state-nya juga disesuaikan, tidak sama seperti dengan percobaan 1 dan 2. Kita run dan kita lihat hasilnya. Hasil alurnya akan sama seperti percobaan kedua dan pertama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.